Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini teman-teman saya akan membahas satu topik yang sangat penting terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders. Yaitu adalah apakah altcoin season akan segera terjadi? Kalau misalnya teman-teman yang merupakan penonton setia channel Altcoin Indonesia harusnya tahu bahwa opini saya secara pribadi adalah altcoin season antara akan terjadi di bulan Desember tahun 2024 ini atau di Januari tahun 2025. Dan saya akan jelaskan di video hari ini apa alasan yang mendasari saya memberikan pernyataan seperti itu. Tentunya teman-teman semua boleh memberikan analisa, semua boleh memberikan prediksi, tapi in the end ya market yang bakal menentukan. Tidak ada satupun yang akan bisa memastikan kapan altcoin season bisa terjadi, dan semua analisa itu hanya berdasarkan probabilitas. Jadi itu harus teman-teman ketahui. Tapi kita bakalan bahas di video hari ini kenapa menurut saya probabilitasnya cukup tinggi kita bakalan melihat altcoin season itu terjadi di bulan Desember atau di bulan Januari tahun 2025. At least semacam mini altcoin season. Jadi langsung aja kita mulai video hari ini. Nah teman-teman, secara overall kita melihat beberapa bulan terakhir, terutama ketika Bitcoin sudah break lah di area all time high yang baru ya. Belum berbulan-bulan sih, baru beberapa minggu kita berhasil untuk masuk ke fase price discovery. Tetapi sepertinya masih banyak altcoin holder itu yang tidak puas dengan performa altcoinnya. Karena mungkin banyak sekali yang masih kesulitan untuk mendapatkan momentum bullish, selain daripada sebagian kecil yang mungkin telah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Contohnya seperti beberapa meme coin, Dogecoin gitu kan, ada juga HBAR, XRP yang kenaikannya juga udah lumayan, Solana juga sama, tetapi masih banyak yang lainnya yang sepertinya belum mendapatkan giliran untuk ngepump. Nah kira-kira kapan nih kita bisa melihat altcoin secara serentak atau sebagian besar itu semuanya mengalami kenaikan yang signifikan? Nah teman-teman, pertama saya pengen awali dulu dari chartnya Bitcoin Dominance gitu ya. Bitcoin Dominance per hari ini masih terus menanjak naik ke atas dan bahkan sekarang menyentuh ke kurang lebih area 61,15%. Nah, apakah ini masih bisa lanjut naik atau tidak? Ya, jawabannya selalu aja bisa, teman-teman. Tetapi menurut saya kenaikan yang kita lihat di Bitcoin Dominance sekarang sudah terlihat cukup terbatas. Dan ada beberapa hal yang juga menurut saya sangat penting yang perlu kalian ketahui adalah area kurang lebih 62% di sini merupakan area major, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, sebelumnya merupakan area major support, resistance, dan juga resistance. Jadi kalau misalnya pun kita mau melihat Bitcoin Dominance melanjutkan kenaikan dari sini, saya rasa maksimum akan nyampe ke area 62% dan kemudian kita bakalan mendapatkan semacam sell-off di sana. Yang berarti, kita bisa melihat altcoin itu kemudian outperform Bitcoin. Atau at least kita bisa katakan akan ada terjadi semacam mini altcoin season setidak-tidaknya. Nah, altcoin season yang sesungguhnya baru kemungkinan akan terjadi teman-teman kalau kita berhasil untuk breakdown di bawah area channel di sini. Oke? Kalau itu yang berhasil kita lihat, itu bisa trigger altcoin season yang signifikan. Dan untuk sementara, teman-teman, yang kita lihat terjadi di Bitcoin Dominance adalah kita sedang berada di area upper trend line sekaligus dekat dengan area major resistance. So, ini menjadi alasan pertama, teman-teman, mengapa menurut saya altcoin itu dalam waktu yang tidak lama lagi akan bisa mendapatkan semacam mini altcoin season. Sekarang kita sudah hampir menuju ke akhir November, maka dari itu Desember menurut saya cukup make sense untuk kita bisa melihat semacam mini altcoin season atau altcoin season yang masif. Dan paling lambat itu kuartal 1 tahun 2025 atau spesifiknya di bulan Januari. Tapi kalau misalnya cuma ada satu alasan yaitu adalah Bitcoin Dominance, mungkin itu kurang kuat ya basicnya atau dasarnya. Tetapi kalau misalnya kita lihat berbagai indikator lainnya gitu ya dan juga secara time frame, banyak juga sebenarnya yang menunjukkan hal yang serupa. Seperti yang disampaikan oleh TechDev di sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali Bitcoin masuk ke fase price discovery, artinya kita closing weekly candle paling tinggi atau lebih tinggi daripada all time high sebelumnya, dan 3 minggu berturut-turut closing di atas area all time high sebelumnya untuk candle weekly, itu biasanya merupakan pertanda kita akan masuk ke altcoin season.
Oke, jadi kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman, di cycle tahun 2017 pada saat itu kita mendapatkan ada 3 candle weekly berturut-turut itu close di atas area weekly candle terakhir yang paling tinggi. Yang paling tinggi weekly candle-nya pada saat itu adalah di sekitaran area ini, dan kita sudah 3 weekly candle closing di atas area tersebut, dan itu trigger altcoin season. Sama juga teman-teman di tahun 2020 kemarin, pada saat itu di bulan Desember kita melihat juga ada 3 candle weekly itu close di atas area all time high terakhir, yang kemudian juga nge-trigger altcoin season. Jadi sudah ada 2 cycle berturut-turut di mana hal yang sama itu terjadi. Nah, teman-teman, kali ini kita juga sepertinya akan melihat Bitcoin melakukan hal yang sama, yaitu adalah kita sepertinya akan closing 3 weekly candle berturut-turut di atas area all time high yang terakhir, yang baru akan terjadi di akhir minggu ini tentunya. Di hari Minggu nanti ketika kita closing weekly candle, ya semoga masih dalam keadaan hijau, yaitu berarti menandakan kita sudah 3 minggu teman-teman masuk ke fase price discovery. Dan kalau misalnya kita akan mengulang hal yang sama dengan apa yang terjadi beberapa cycle sebelumnya, maka harusnya minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa expect Bitcoin akan start untuk melemah atau terkonsolidasi, dan mungkin kita bisa melihat altcoin untuk start outperform Bitcoin. Oke, jadi ini adalah alasan yang kedua teman-teman. Yang berikutnya juga, kalau dari segi perhitungan, dari semenjak halving teman-teman sampai kepada altcoin season, ini juga memberikan clue yang sama, gitu ya. Bahwa setiap kali kita melalui halving, biasanya 230 hari setelahnya, kita bakalan mendapatkan altcoin season. Itu terjadi di cycle tahun 2017, itu terjadi di cycle tahun 2020, dan kali ini teman-teman kita juga telah berada di time frame yang sama, yaitu hampir 230 hari setelah halving. Oke, walaupun kita belum menyentuh ya, tapi sudah hampir menyentuh 230 hari setelah halving, dan biasanya selepasnya kita bakal mendapatkan altcoin season. Dan kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman, ini juga sepertinya time frame-nya mirip ya, antara Desember dan juga Januari. Oke, Desember atau Januari. Dan yang berikutnya juga adalah chart dari others dominance versus Bitcoin dominance. Ya kalau diperhatikan teman-teman juga menjadi chart yang cukup reliable untuk kita bisa menentukan kapan kira-kira altcoin season bakalan bisa terjadi. Oke. Dan kalau misalnya diperhatikan, setiap kali kita menyentuh ke area lower trend line di sini, teman-teman, itu selalu nge-trigger altcoin season. Oke, sama juga ketika kita mendapatkan pump di sini, ketika kita menyentuh upper trend line-nya, itu selalu menjadi area resistance. Dan itu bisa kita expect bahwa akan terjadi semacam sell-off di altcoin season, dan kita melihat Bitcoin untuk start outperform altcoin lagi. Dan kalau misalnya diperhatikan teman-teman, biasanya altcoin season teman-teman itu terjadi tidak lama teman-teman, hanya beberapa bulan saja altcoin season yang sesungguhnya ya. Dan kemudian kita kembali melihat Bitcoin bakalan lebih dominan lagi. Artinya kita akan melihat Bitcoin untuk start outperform lagi altcoin. Antara karena mungkin Bitcoin start untuk masuk ke bear market, turunnya mungkin 20-30%, sedangkan sisanya altcoin mungkin bisa turun sampai 50-60%. Ya itu kan berarti kan dominansi dari Bitcoin juga akan meningkat lagi jika dibandingkan dengan altcoin. Dan menurut Aslan di sini, ada beberapa alasan juga selain daripada trendline yang tercipta di sini yang menunjukkan ke kita bahwa kita juga berpotensi berada di fase di mana kita sudah akan segera melihat altcoin season. Yang pertama adalah area Fibonacci 0,786 Fib reversal, yaitu adalah di sekitaran area garis orange di sini. Kemudian multi-year trendline holding strong. Jadi ini adalah trendline yang telah menahan others dominance versus Bitcoin dominance dari tahun 2017 hingga sekarang. Dan untuk next targetnya menurut Aslan itu bisa aja di 1,618 Fibonacci extension sebagai next targetnya. Kalau saya sih mungkin nggak muluk-muluk ya teman-teman. Kalau kita setengah jalan saja sampai ke sini, saya rasa altcoin juga sudah performanya bakalan sangat baik. So teman-teman, banyak sekali indikasi dari berbagai data dan juga
fractal pattern menunjukkan bahwa ada probabilitas yang cukup tinggi bulan Desember ini atau bulan Januari maksimum di tahun 2025 akan menjadi saat di mana altcoin bakalan start untuk outperform Bitcoin. Nah, tujuan saya membuat video ini sebenarnya apa? Adalah untuk menyatakan ke teman-teman semua bahwa kalian harus be patient. Bersabar, teman-teman. Kita memang melihat altcoin beberapa waktu terakhir kesulitan untuk mendapatkan momentum, tapi itu bukan berarti selamanya mereka akan stuck di sana. Dan ketika altcoin bergerak, itu biasanya bergeraknya sangat cepat. Jadi, kalau misalnya kalian terus bersabar, saya rasa itu akan sangat worth it ketika kalian sudah melihat altcoin kalian start untuk pumping. Dan sekarang jangan mencoba-coba untuk shifting dari altcoin A ke altcoin B hanya karena mungkin altcoin B sudah start untuk nge-pump terlebih dahulu, teman-teman. Karena bisa aja kalian akan menyesal ketika melihat altcoin yang kalian pegang awalnya tiba-tiba nge-pump sangat tinggi, sedangkan altcoin B yang sekarang kalian pegang itu sedang melakukan konsolidasi. Jadi kalian sama-sama lose gitu. Contohnya, kalau misalnya teman-teman sekarang memegang katakanlah Ethereum misalnya, ya kan? Kalian megang Ethereum. Lalu kalian katakan, kok saya nggak mau pegang Ethereum lagi, saya pegang Solana aja, karena Solana terus naik kok, dan Ethereum saya sulit sepertinya untuk naik. Nah, permasalahannya, sekarang Solana naiknya udah tinggi banget, teman-teman. Kalaupun ditanya masih bisa naik nggak? Masih bisa memang, tetapi persentasenya sudah terbatas menurut saya. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan mendapatkan konsolidasi yang cukup besar. Nah, tetapi kalau untuk Ethereum sendiri, teman-teman, ini kita masih mempunyai ruang gerak yang cukup besar menurut saya. Oke? Dan bisa aja ketika kalian shifting, misalnya kalian jual semua Ethereum kalian masuknya ke Solana, justru Solana misalnya melakukan konsolidasi dan Ethereum start untuk naik. Jadi kalian rugi karena menjual Ethereum-nya, kalian juga rugi karena Solana tidak bergerak. Jadi itu jangan sampai kalian lakukan. Ingat teman-teman bahwa kita sekarang sudah berada di akhir November, hampir menjelang akhir November. Ya selambat-lambatnya 1 atau 2 bulan lagi teman-teman, kalian harus bersabar. Dan harusnya altcoin bakalan start untuk outperform Bitcoin. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.